Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Bastian. Tema hari ini, saya masih membahas terkait dengan EDVAT. Jadi metode EDVAT dan praktiknya dalam fotografi. Kali ini, tema yang kedua atau Bastian series yang kedua akan membedah buku foto story saya, masih sama, tapi temanya berbeda. Sebelum masuk ke konteks, ya EDVAT pertama kali diperkenalkan oleh Frank Hoy dari Arizona State University. Jadi sudah banyak praktik-praktiknya. Lebih dalam lagi dalam series kedua ini kita bahas contoh-contoh yang lain di dalam buku foto story saya. Jadi selain metode EDVAT sendiri, jadi buku foto story saya menggunakan alur rantai pasok, supply chain. Jadi prosesnya dari awal hingga akhir. Seperti saya bilang tadi, seri pertama kakao dari Papua, seri kedua adalah rumput laut. Topik sektor rumput laut atau komoditi rumput laut ini lokasinya ada di Sulawesi Selatan, kemudian Kalimantan Utara, dan juga sedikit di Sulawesi Tenggara. Secara umum, populasi atau produksi rumput laut di Indonesia itu 60% disuplai dari Sulawesi Selatan. Tepatnya, Sulawesi Selatan di mana lokasi rumput laut itu? Lokasinya ada di Palopo, Luwu, Bulukumba, Sinjai, Bantaeng, Takalar, Jeneponto, Baru, dan lain sebagainya. Jadi areanya itu. Memang ada dua jenis rumput laut itu. Jadi rumput laut yang ditanam di tambak dan rumput laut yang ditanam di laut sendiri. Jadi kita akan lebih banyak membahas topik komoditi rumput laut ini khususnya yang ditambak. Jadi seperti apa sih aplikasi EDVAT di dalam project economic development atau inclusive economy yang akan saya tampilkan ini. Jadi ini satu proses ya. Nah, sebelum masuk kita kembali mengingat apa itu EDVAT. Ya, ini berulang kali harus saya sampaikan untuk mempermudah kita ya. EDVAT, entire, detail, frame, angle, dan time. Nah, sekarang kita masuk ke konteks pertama, entire atau keseluruhan. Jadi mungkin teman-teman yang lain juga sudah paham apa itu entire atau keseluruhan dalam foto atau image yang kita ciptakan. Ini bisa sebagai pembuka, satu gambaran mengenai lokasi, tempat, atau momen secara keseluruhan. Jadi lebih dalam lagi, foto keseluruhan ini bisa mengantarkan kita mengenal wilayah tadi. Dalam konteks project kali ini, tema kali ini ya area tanam atau kawasan tanam rumput laut. Jadi entire bisa menjadi pembuka, tapi tidak selalu ya. Ini foto saya buat hitam putih, ini entire, termasuk foto pembuka. Ini ada di gudang ya. Jadi warehouse rumput laut setelah dikeringkan masuk ke gudang, terus kemudian dari gudang packing, masuk kontainer dan ekspor. Dari total produksi rumput laut di Indonesia, 90% diekspor. Jadi bisa membayangkan ya, sisanya 10% dikonsumsi atau dikirim ke industri dalam negeri. Semuanya ekspor, sebagian besar itu ke Cina. Entire yang lain bisa kita lihat landscape, area tambak atau area tanam rumput laut. Jadi
kita bisa melihat seperti tambak udang, tambak ikan, bandeng. Ini adalah tambak rumput laut jenis Gracilaria. Bisa saja di dalam tambak ini juga ada ikan, tapi tidak akan produktif. Ini beberapa bentuk foto entire. Berikutnya detail atau rinci. Kita ingin membuat foto dari close up, memperjelas satu objek atau produk atau benda hidup yang lainnya. Jadi konteks rumput laut kali ini kita akan lihat ya detail rumput laut dan juga detail manusia atau petani rumput laut sendiri. Jadi kita ingin bawa pembaca untuk melihat ya lebih detail seperti apa foto kita. Detail tadi seperti apa ya. Ini saya maksud rumput laut sedang dipegang oleh petani. Ini di dalam tangan. Ini selain detail dari rumput laut sendiri, ini juga bisa menjadi pembanding. Berapa besar sih atau bentuk rumput laut itu seperti apa dibandingkan dengan tangan. Jadi bentuknya kecil-kecil. Gitu. Kecil-kecil. Nah, detail yang lain bisa kita lihat nih. Rumput laut yang sedang dipanen di tambak. Di belakangnya ada petani yang memanen. Jadi kecil-kecil, detail. Jika kita ingin mengekspos atau detail dari petani perempuan, ini nenek sedang menjemur, ini juga bisa kita lihat, ini termasuk bagian dari detail. Teman-teman juga bisa membuat detail rumput laut yang lain, bisa diambil sedikit tanamannya, atau bisa difoto dengan makro, itu juga bisa jadi bentuk detail ya. Jadi bisa macam-macam. Kemudian frame atau bingkai, ya pasti ini satu komposisi yang unik ya, yang kita buat, yang kita create, manfaatkan barang atau equipment di sekitar, atau juga kita bisa create sendiri. Dalam konteks rumput laut ini ya kita bisa memanfaatkan rumput laut itu sendiri, lingkungannya. Jadi variannya jelas. Mudah juga dicari. Jadi bisa kita lihat ini saat petani menjemur rumput laut, ya framingnya ya rumput laut itu sendiri gitu. Kemudian saat berada di gudang, pekerja di gudang memasukkan rumput laut ke dalam kontainer yang sudah dikarung. Ini framingnya dia berada di tengah. Ini backlight ya, membuat siluet memang sengaja. Jadi ini framing. Terus juga framing dengan foreground ada di depan. Di depan adalah rumput laut yang sudah dikarungin, masuk karung. Di belakangnya kita lihat petani sedang mengangkut rumput laut lewati sungai. Jadi distribusi rumput laut di daerah Sulawesi Selatan itu salah satunya melalui jalur sungai, laut sungai. Itu kondisinya. Terus kemudian sudut, angle. Kita sudah tahu ada 3 model angle, low, rata-rata, kemudian high. Kalau kita ambil satu kawasan menggunakan drone, ya pasti eagle view. Jadi perspektifnya bisa berbeda-beda, bervariatif. Coba terus berlatih seperti apa pemotretan 3 angle tadi, minimum. Ini angle dari bawah, contohnya, jadi masih petani menjemur, saya ambil dari bawah, kamera saya taruh agak bawah, low angle, untuk melihat prosesnya. Jadi di belakangnya ada background gudang, petaninya sedang mengangkat rumput laut yang kering dan ada rumput laut itu sendiri. Jadi kita tahu ini ada di mana. Angle yang lain ini seperti flat lay ya. Jadi saya ambil direct dari atas. Jadi saya menggunakan kursi untuk berdiri, ada yang menata atau menimbang
sampel rumput laut yang ada di lab. Ini juga angle atas ketika petani sedang memilih atau sortir rumput laut untuk dijadikan bibit. Gitu. Nah, ini angle yang lain juga. Ini saya ada di gudang, ada di atas. Tapi saya buat angle ini ada bagian-bagiannya. Jadi ini seperti membagi 3 foto. Angle dari atas, ada angle yang pertama atau komposisi ruang yang pertama, satu orang di atas, terus kemudian di tengah dan di bawah. Ini juga bisa masuk kategori angle menurut saya. Terakhir adalah time, waktu. Dalam konteks rumput laut ini, memang tidak ada satu momen yang menceritakan atau momen terkait dengan kecepatan, ya speed dan lain sebagainya. Jadi momen yang bisa kita tangkap. Tapi momen yang lain adalah satu waktu di mana seperti petani sedang berkumpul, makan siang, atau ada momen di mana truk sedang mengirim atau kontainer sedang mengirim barang, loading dan lain sebagainya. Itu juga satu makna waktu ya dari sisi situasi sehari-hari. Ini contohnya, ini waktu atau momen pada siang hari ketika pekerja perempuan di pabrik sedang beristirahat. Ini momennya ya siang hari gitu, waktu istirahat. Terus berikutnya ini seperti saya sampaikan tadi bahwa waktu loading barang ke kontainer itu tidak setiap hari. Ini ada jadwalnya, jadi mereka pas barangnya cukup, kemudian siap dikirim atau diekspor, masuk kontainer, masuk kapal. Ini sebagian besar ke Cina. Ini gudang di Makassar, di kota Makassar. Waktu yang lain, jika kita memotret satu project yang long term, setidaknya kita bisa memotret satu event, diskusi, atau fokus grup event. Jadi ini satu kegiatan dengan pemerintah. Jadi itu masuk kategori time. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan melihat bukunya. Jadi ini alur di buku foto story saya, di dokumen bukunya. Ini pertama tadi kita bisa lihat di gudang. Ini kawasan landscape area rumput laut. Ini di Palopo, Luwu, Bone, Bulukumba, Jeneponto. Saya keliling, jadi kita bisa mengabadikan masing-masing daerah tadi. Ini kawasan pesisir. Ini petani sedang panen, ya, proses panen. Setelah panen dikeringkan. Ini di Kalimantan Utara, Sebatik. Ini sedang penjemuran, jadi proses sebelum masuk karung atau masuk gudang harus dijemur rumput laut. Sebagian besar mereka adalah perempuan. Ini dijemur. Di gudang pun juga melakukan proses penjemuran. Gitu. Ini petani-petani, kelompok tani. Ini petani yang ada di Jeneponto, Takalar. Nah, ini tadi proses distribusi atau transportasi rumput laut dari tambak setelah dipanen ke level atau dikirim ke tingkat pengumpul. Nih, distribusi yang paling memungkinkan selain darat juga melalui sungai.
Ini lihat berikutnya, ini sudah masuk gudang, di packing ya, di press. Ini setiap karung ini beratnya 50 kg. Jadi dari berbagai daerah semua bermuara di Makassar, semua menuju gudang di Makassar. Karena kontainer dan pelabuhan ada di Makassar. Pusat trading adalah Makassar. Ini masuk ini gudang ya, ada proses di gudang. Lihat penuh ini ya, proses distribusinya. Ini aktivitas di laboratorium. Jadi sampel-sampel ini akan dinilai kualitasnya, kemudian dikirim ke buyer atau calon buyer. Mereka akan melihat, oh jenis rumput laut yang dibutuhkan itu jenis yang mana, gitu. Kualitasnya seperti apa. Nah, ini kita juga memotret stakeholders yang ada di daerah tadi, misalnya dengan asosiasi, kita menceritakan seperti apa sih peran mereka. Ini aktivitas pertemuan dengan pemerintah. Ini angle dari atas. Demikian dari saya edisi Bastian Stories 02 membedah Edvat dalam buku foto story saya. Dan saya berharap teman-teman bisa tambah dalam lagi atau mengerti mengenai Edvat, dan saya kira sudah mulai waktunya teman-teman nanti ya, setelah pandemik COVID-19 ini berakhir, keluar, pergi ke satu wilayah, street, atau mencoba membuat proyek kecil, atau juga proyek-proyek dari kantor. Saya kira bisa jadi satu hal yang menarik dan lebih dalam lagi jika dikemas menggunakan metode Edvat ini. Sekian dari saya. Sebelumnya, please follow Instagram saya di @bastian_as dan subscribe channel YouTube saya di Bastian AS. Nantikan tema-tema menarik berikutnya. Terima kasih. Wassalam.